Nah, kemudian lanjut. Nah, cara bersuci. Tadi kan katanya perihal bersuci meliputi beberapa perkara. Yang pertama alat bersuci. Ada air, ada tanah, alat penyamak. Nah, itu banyak nanti kita akan bahas. Yang kedua, kaifiyatut tathhir, tata cara bersuci. Orang beristinja ada caranya. Orang mandi junub ada caranya. Orang berwudu ada caranya. Nggak bisa pang sembarangan. Kamu sudah berwudu kah? Sudah katanya. Tapi wudunya salah. Basuh wajah cuman di sini saja, nggak sampai ke ujung sini. Basuh tangan cuman di ujung saja, nggak sampai ke siku. Kira-kira sah nggak wudunya? Nggak sah. Orang istinja, nggak dicuci, cuman seada-adanya aja. Atau istinja pakai air juga, tapi airnya bernajis, ada tahi cicak di situ, tidak sah dipakai alat bersuci. Jadi kaifiyatut tathhir, tata cara bersuci itu penting dalam bersuci tadi. Bagaimana cara wudu, mandi junub, istinja dan lain sebagainya. Paham kira-kira? Yang ketiga, nah, beda-beda nanti. Bagaimana membersihkan najis mughalladhah? Tadi Abu ya sudah sebutkan. Nanti ada lagi bagaimana tata cara membersihkan najis mukhaffafah, ada caranya. Bagaimana cara membersihkan najis mutawassithah, ada caranya. Memang najis, tapi tingkatan najis itu berbeda-beda, dan karena berbeda-beda tingkatan najis, maka berbeda juga tata cara membersihkannya. Paham gak kira-kira? Nah, begitu tuh. Lanjut. Benda yang wajib disucikan. Benda yang wajib disucikan itu apa saja? Nah, beda-beda. Air umpama. Air yang terkena najis bisa nggak disucikan? Minyak yang terkena najis bisa nggak disucikan? Mentega yang terkena najis bisa nggak dibersihkan? Itu beda-beda caranya nanti. Jangan disamakan air dengan benda cair, dengan benda padat, itu beda-beda. Air kalau terkena najis supaya nggak dibuang, bagaimana caranya? 2 kula itu kan 217 liter. Ada orang punya air cuman 200 liter. Terkena najis tahi cicak, dibuang sayang, dipakai nggak bisa. Bagaimana caranya supaya nggak dibuang? Ada caranya. Nah itu, minyak goreng terkena tahi cicak 1 drum, 1 tangki itu, nah 1 tangki mobil tangki apa namanya itu, minyak terkena tahi cicak. Najis nggak semuanya? Najis. Tapi kan Abu ya lebih 2 kula, walaupun lebih 2 kula. Kenapa? Karena dia benda cair, bukan air. Air dengan benda cair beda. Bagaimana cara mensucikannya? Bingung nanti, ada caranya. Mentega padat atau cair? Padat. Tapi kalau dia padat kena tahi cicak, najis nggak semuanya? Nanti ada caranya itu. Supaya nggak dibuang, gimana caranya? Nah, itu namanya benda-benda yang wajib disucikan. Bagaimana cara membersihkan benda-benda tadi? Pakaian terkena najis gimana? Ada perempuan darah haidnya nempel di sarungnya, di bajunya, dan dicuci-cucinya 3 minggu, bau kena darah haid tadi, sekalinya dicucinya udah hilang warnanya, baunya hilang, rasanya hilang, tapi warnanya masih melengket di sarung tadi, di baju tadi. Santri putra bebisul di pantat, nah, kamu juga bebisul sama aja. Hihihi, di belakang paling banyak bisulnya. Bebisul di pantat umpama, pecah bisulnya, kena sarung, udah dicuci-cuci, darahnya melengket di sarung. Dicuci berulang kali pakai sabun, rinso, disikat, udah hilang-hilang, masih menempel darahnya, boleh nggak
darah itu, bekas darah yang menempel di sarung itu yang tertinggal cuman warnanya, dibawa ke dalam sholat, boleh atau tidak? Nah, nanti ada tuh caranya bagaimana itu. Ada orang mangkap binatang sadu, tahu binatang sadu nggak? Dia sejenis musang, itu biasanya ada di daerah Banjar, di Merabai, Amunta itu. Nah, kandangan banyak itu daerah hulu sungai itu. Sadu, dia semacam apa namanya itu, semacam musang. Dia kalau kentut bau, baunya pahit, pahit, bau sekali. Itu kalau kena baju kentut tadi nggak bisa hilang baunya, kentutnya nggak bisa hilang baunya, bau pahit. Nah, kalau dia kentut warnanya apa, hijau apa itu? Kamu kalau kentut warnanya apa itu? Nah, merah. Nah, itu tuh punyanya si Abu Darda merah katanya. Nah, Abu Darda katanya kalau dia kentut merah. Nah, itu. Kalau sadun tahu hijau kah, kuning kah, tetap begitu. Kena nempel di baju nggak hilang-hilang baunya, dicuci, diapain, boleh nggak dibawa ke dalam salat? Nanti ada hukumnya itu tersendiri, ya sembarangan. Nah ya, nah, jadi benda-benda yang wajib disucikan. Lanjut terakhir. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Nah, sebabnya atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci apa? Nah, kemarin kita bahas hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil apa? Sesuatu yang mewajibkan untuk berudu. Makanya orang berudu, aku berudu menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar, sesuatu yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi janabah. Itu penyebabnya. Kalau bukan mimpi basah, dia cuman keluar air mandinya, wajib gak dia mandi junub? Tidak wajib. Kalau orang itu cuman keluar wadi, ini bagi orang-orang yang sudah sakit pinggang tuh, bisa keluar wadi tadi, cairan yang keluar pada saat buang air kecil, lendir gitu. Apakah wajib mandi junub? Nanti ada hukumnya. Perempuan yang keputihan, keluar keputihannya, wajib nggak mandi junub? Nah, nanti ada hukumnya itu. Perempuan setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya, setelah mandi junub tiba-tiba ada keluar lagi air maninya. Air mani siapa itu? Air mani suaminya kah air mani dia? Itu banyak hukumnya itu. Nah, penyebab-penyebab itu yang nanti kita akan bahas. Ada hukumnya. Tidak sembarangan. Makanya kalau orang belajar fikih ini luas. Terkadang kalau orang nggak paham, belajar fikih itu jorok. Bukan jorok, itu hukum. Istihadah, apakah wajib mandi janabah? Haid, nifas, apakah wajib mandi janabah? Banyak itu permasalahannya. Nah, itu nanti diuraikan semuanya di dalam masalah ilmu fikih. Itu yang kelima ya, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Lanjut, habiskan dikit lagi. Bersuci ada dua bagian. Satu, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Nah, itu yang kita kemarin belajar. Ya, bersuci dari hadas. Hadas apa? Hadas kecil, hadas besar, meliputi mandi, berwudu, dan tayamum. Lanjut yang kedua. Dua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Nah, kalau bersuci dari najis itu masuk pada tiga bahagian: badan, pakaian, dan tempat. Kita sudah bahas kemarin apa yang disebut badan, apa yang disebut tempat, apa yang disebut pakaian. Paham nggak, Daus? Paham nggak apa yang dimaksud dengan badan? Apa yang disebut pakaian? Nah ya, itu tuh. Coba ya. Nggak boleh pelangap-pelongo, belajar itu nggak boleh pelangap-pelongo, bicara nggak boleh. Fokus belajar itu. Harus ada kitab, harus ada pulpen. Punya pulpen nggak? Ada pulpen? Nah itu. Santri itu nggak boleh sembarangan. Ya, wajib punya buku dan punya pulpen. Itu penting itu.
Kalau tidak punya pulpen, nggak punya buku, itu sama orang perang nggak punya senjata. Iran itu nah berani dengan Israel, dengan Amerika. Diancam dia malah ngelawan dia. Dibom malah balas berkali-kali. Kenapa Iran itu berani? Karena dia punya senjata. Punya nuklir, punya bom, punya rudal. Begitu juga santri. Kamu santri. Punya kitab? Nggak punya. Punya pulpen? Nggak punya. Kamu bukan santri itu. Santro. Santro. Santri apa? Nggak punya kitab, nggak punya pulpen. Harus punya pulpen, punya kitab. Apa itu? Karena itu senjata santri. Dimanapun nulis. Ada keterangan guru, nulis. Begitu namanya santri. Paham nggak? Beli pulpen, beli bakso bisa, beli es bisa, beli pulpen, kitab nggak bisa. Itu santri pecundang namanya. Ya, baik. Nanti sambung lagi macam-macam air dan pembagiannya. Wallahu a'lam bishawab.